Ya, silakan, silakan, silakan. Kalau ada mau yang bertanya. Oke, nggak ada. Ya, ya. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya case kedua adalah controller menggunakan saturation function, ya, dan masih tanpa beban. Oke, parameternya apa? Ini saturation function-nya antara 0 sampai 200. Jadi boundary-nya, ya, saya mereplikasi keadaan nyata di mana saya asumsikan bahwa supply tegangan untuk motor ini itu adalah 0 minimumnya, gitu ya, 0 volt, tidak ada negatifnya, ya, 0 volt sampai 200. Oke, berarti kalau kita pikir ini menggunakan driver apa ya? Ini menggunakan driver apa ya? Menggunakan alat elektronika apa namanya, ya? Dengan saturation function 0 sampai 200. Oke, siapa yang tahu? H-bridge, Ayo. Pak. Siapa? H-bridge, Pak. H-bridge. Oke, H-bridge, H-bridge. Kalau H-bridge itu karakteristiknya apa ya, Victor ya? Karakteristiknya kalau misalnya duty cycle-nya diubah-ubah, maka output tegangannya juga bakal berubah, Pak. Oke, batas duty cycle-nya berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 100%. 0 sampai 100%. Ya, theoretically aja kita berbicara aja. Lalu pada duty cycle berapakah H-bridge menghasilkan output 0 volt? Pada duty cycle 50%, Pak. Duty cycle 50%. Good, good. Benar, benar. Oke. Berarti 50%. Saat tegangannya 0, gitu kan ya? Saat tegangannya 0, maka duty cycle-nya 0. Nah, Ya, sekarang Pak. saya setting saturation-nya itu 0 sampai 200. Kalau H-bridge, saya tanya lagi nih sama Victor, masih Victor ya, nggak apa-apa. Kalau duty cycle-nya di atas 50%, output tegangan H-bridge-nya apa? Polaritasnya lah. Kalau dari 0, dia polaritasnya berbalik, Pak. Di atas 50%, polaritasnya apa? Polaritasnya positif. Positif. Oke, kalau di bawah 50%? Negatif, Pak. Berarti apakah tepat menggunakan H-bridge? Sayang sekali sepertinya tidak, Pak. Iya, ya, ya nggak apa-apa kan. Kita kan belajar. Oke. Karena kan di situ saturation function-nya tidak ada yang negatif kan ya? Kamu lihat ya, 0 kan? Berarti kan saya hanya membutuhkan kalau saya pakai H-bridge, boleh bisa ya, bisa pakai H-bridge. Kalau misalnya saya mau 0, berarti dia 50% langsung duty cycle-nya kan? Artinya kalau misalnya nanti tiba-tiba kecepatannya terlalu tinggi nih, misalkan ya kecepatannya terlalu tinggi. Tadi saya ambil yang ini nih, ambil case yang ini nih, ya kan kecepatannya terlalu tinggi. Berarti kan dia harus diturunkan kan tegangannya ya, benar ya, Victor ya? Turun. Berarti dia bisa negatif kan? Ini lihat ya, negatif ya. Nah ini H-bridge nih, ya. Tapi H-bridge-nya ini unlimited karena dia ada positif ada negatif. Ya, nah kira-kira yang benar pakai driver apa ya, Victor? Atau siapa yang lain? Nah, sekarang boleh yang lain, yang lain. Lain, yuk. Pakai apa nih? Pakai DC chopper tipe apa? Buck converter, Pak. Oh, Ali. Oke, ya, buck converter menurunkan tegangan sampai titik 0. Ya, benar. Oke. Gitu ya, Victor ya. Dilihat dari
saturation function-nya. Oke. Oke, Pak. Ya, jadi itu ya bagaimana cara kalian mengasumsikan keadaan sebenarnya. Ya, dari saturation function itu sebetulnya ada fungsinya pada real eksperimen ya. Apa itu? Ya, tergantung supply kalian berapa, lalu menggunakan topologi driver apa. Oke. Nah, ini adalah responnya. Ya, kita lihat. Nih, perbedaannya ya, perbedaannya bisa kalian lihat bahwa nih dari speed responnya saja langsung turun. Tadi, nih saya kembalikan ke yang ini, dia 1.400 lebih ya. Overshoot-nya 46%. Lalu pada tegangan lebih dari 200 dan bisa negatif. Oke, tapi saat dia menggunakan saturation function, kita lihat bahwa sekarang overshoot-nya turun jadi 31%. Nih. Ya. Menjadi di bawah 1.400. Lalu kita lihat supply tegangan. Supply tegangan maksimum 200. Minimum 0. Keadaan sebenarnya saya jadikan real pada simulation. Ya. Saya menganggap bahwa ya inilah saya menggunakan buck converter, di mana buck converternya saya berikan supply itu 0 sampai 200 maksimum. Saya menganggap saya cuma punya baterai 200 maksimum. Ya, karena baterai kan kalau baru kalau dibalik polaritasnya negatif, tapi kan nggak bisa loh membalik baterai saat supply-nya dipasang dengan sistem. Oke, kita lihat jadinya seperti ini. Oke, tapi arus masih negatif nih ya, arusnya masih negatif. Kenapa? Kalau arus kan ada hubungannya dengan yang namanya 4 kuadran ya, operasi 4 kuadran. Mau tegangannya semuanya positif, pasti bisa memunculkan arus negatif. Ya. Diingat-ingat lagi yang 4 kuadran. Bagaimana cara menganalisis arus? Oke. Seperti ini, torsinya juga nih ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih parameternya ya. Nanti di akhir akan ada perbandingan, tenang saja. Oke. Selanjutnya, case ketiga. Tanpa saturation function, tapi saya berikan beban. Nah, bebannya berapa? Bebannya adalah 20 Nm. Ya, bebannya 20 Nm, lalu semua parameternya masih sama. Bagaimana responnya? Nah, seperti ini. Sebelum berbeban, ya sama lah ya, kayak yang tanpa beban ini kan. Saya masukkan di detik ke-5, ya bebannya. Lalu saat detik ke-5, saat motor mendapatkan beban, dia langsung drop apa undershoot ya, undershoot, sistem terganggu ya. Torsinya bagaimana? Kita lihat torsi ini sebetulnya ada garis titik-titiknya ya di 0 ini ya, di 0 ini yang merah nih, karena di sini ada legendnya kan, kalian bisa lihat tuh ada legendnya yang putus-putus merah itu TL dan dia 0. Pada detik ke-5 dia naik ke 20, tapi karena skalanya besar nih 800 jadi nggak kelihatan, ini terlalu kecil ya, dan dia mengikuti tuh sebetulnya ya, TE mengikuti TL. Oke, dia mengikuti. Oke, lalu arusnya juga gitu sesuai dengan respon torsinya, dan kita lihat voltage-nya. Oke, saat dia diberikan beban dia kan terganggu tuh. Kecepatan turun kan? Kecepatannya turun nih, undershoot. Tegangannya harus naik supaya apa? Supaya sistem kembali ke set point. Dia set point-nya 1000. Ya, dia turun nih kecepatannya kurang dari 1000, naikkan tegangan. Kelebihan dari 1000, turunkan tegangan sampai akhirnya stabil lagi. Oke, undershoot-nya saya ukur pada keadaan berbeban ya. Pada keadaan berbeban, undershoot kecepatannya sebesar 2%. Oke, seperti itu. Nah, sekarang next. Case keempat. Nah, case keempat itu adalah menggunakan saturation function dan berbeban. Saturation function-nya 0 sampai 200 sama bebannya 20 Newton. Bagaimana responnya? Responnya seperti ini. Ya ternyata apa namanya? Overshoot-nya karena sebelum berbeban kan ya, itu masih sama 31 dan undershoot-nya 2 sama. Ya.
Lalu saya compare nih semuanya. Dari 4 case ini saya compare. Karakteristik transiennya seperti ini. Nah, kita lihat, di sini saya ingin menunjukkan fungsi dari limiter, yaitu saturation function. Ya, fungsi saturasi. Kita lihat bahwa case 1 dan case 3 itu tidak ada fungsi saturasinya. Maka supply itu bisa unlimited, ya kan? Terserah berapa, minus infinite sampai plus infinite. Di sini overshoot-nya tinggi sekali, 46. Price time-nya tentu saat overshoot-nya tinggi, kan kita apa namanya, logikanya kan kalau supply itu diberikan abrupt gitu ya, banyak sekali, maka price time itu makin cepat. Ya. Maka price time akan semakin cepat. Settling time yaitu apa namanya, titik di mana osilasinya itu di bawah 5% kan. Pertama kali menyentuh 5%. Itulah settling time. Ya. Di sini kita lihat pada case 2 dan case 4 saturation function diterapkan. Maka supply terbatas 0 sampai 200. Overshoot-nya berkurang. Rise time-nya karena supply-nya berkurang, maka dia rise time-nya meningkat. Ya 0,136 kita lihat di sini. Ya, sama nih case 2 dan case 4. Oke. Nah, jadi kesimpulan pertamanya apa sih? Saturation function itu melimitasi supply seperti pada real system atau eksperimen. Tergantung apa yang kalian punya. Ya. Pada eksperimen sebenarnya controller itu meregulasi tegangan, meregulasi supply-nya berdasarkan dari kalkulasi pada error controller. Oke, kalau errornya sudah apa namanya 0, ya artinya supply-nya sudah stabil. Ya. Error controllernya ya, maka dia supply-nya pasti sudah stabil. Oke, sampai sini dulu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari 4 case awal ini, trial and error. Monggo. Saya tunggu. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo, Bila. Di sini kan berarti dalam 4 case ini menggunakan gain P dan I yang sama ya, Pak? Betul, gain-nya sama semua. Berarti kalau misalnya kita ingin membanding, kalau misalnya dalam metode gain tuningnya, berarti kan yang diubah-ubah nilai gain P dan I-nya ya, Pak? Iya, betul, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau metode trial and error itu, kita lakukan 2 tahap ya, Pak. Jadi yang pertama dalam satu gain, misalnya dalam satu nilai gain P dan I, itu kita coba di 4 case ini. Lalu kita kalau mau coba gain yang lain, lakukan 4 case ini juga, Pak. Oh, enggak. Bukan begitu. Maksud dari slide ini bukan menanamkan pada kalian bahwa trial and error itu harus 4 case. Bukan ya. Bukan Bila. Ini kenapa saya munculkan 4 case ini? Ini saya tadi di awal menjelaskan bahwa kita akan melihat efek-efek yang ada pada simulasi. Ya, simulasi bukan trial and error-nya. Gain-nya sudah langsung di awal tadi ya. Di awal saya kan bilang gain-nya sudah saya pilih 0,74 untuk KP dan KI-nya 1,92. Trial and error selesai sampai situ. Ya, Bila ya. Trial and error untuk satu gain saja, tapi ya trial and error yang benar-benar tidak sistematis. Pokoknya terserah saya lah. Gitu. KP and KI-nya. Itu cukup sampai situ, trial and error. Oke, kalau mau yang sistematis, tadi di awal juga saya sudah jelaskan bahwa
kalian coba banyak gain yang ditetapkan oleh kalian sendiri dengan basisnya analisis theoretical, ya. Kalau misalnya saya di awal punya KP, misalnya ini ya, KP 0,74 dan 1,92 KI-nya. Lalu saya mau melanjutkan trial and error yang sistematis, maka saya harus mencoba menganalisis ini dulu nih. Ini ya misalnya, oh ini sudah punya saturation. Oh, oke, ini sudah punya saturation. Saya pakai yang tidak pakai saturasi. Ini ya misalnya ini, kayak step dengan menggunakan fungsi step kan. Maka di sini saya harus analisis, oh ternyata saat KP-nya 0,92 itu overshoot-nya itu udah 46. Ya kan? Nih, di sini ya. KP-nya 0,74. 0,74 saja dia sudah 46%. Artinya apa? Sebenarnya aktuatornya ini kan sudah kenceng. Ya, aktuatornya ini sudah sangat cepat sekali responnya, sudah fast respon. Ya, karena dia sampai steady saja itu transiennya saja 1 detik itu banyak gitu ya. Ya, fast respon gitu, memberikan kecepatannya itu untuk dari 0 sampai settling cepat banget lah. Ya. Tentunya dengan KI-nya 1,92. Lalu saya ingin ubah nih yang trial and error kedua, karena dia overshoot-nya sudah terlalu tinggi, maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus menurunkan KP-nya kan, secara intuisi kan ya, intuitionally saya harus menurunkan overshoot-nya. Untuk menurunkan overshoot-nya, gain apa yang harus saya ubah? Gain P. Bagaimana cara mengubahnya? Turunkan, karena kalau kita naikkan, overshoot-nya pasti akan meningkat. Gitu. Jadi misalnya kamu habis itu turun ini, jadi 0,5 sajalah, supaya tidak terlalu tinggi overshoot-nya. Dicoba, gitu ya, analisis lagi. Misalkan, oke, overshoot-nya bisa saya turunkan. Ya, overshoot-nya bisa saya turunkan. Tapi ternyata settling time-nya atau osilasinya ya, ini osilasinya masih banyak. Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Saya ingin menghilangkan osilasi. Apa yang harus dilakukan? Steady state-nya lama kan kalau osilasi itu. Maka saya harus memperbesar integral gain-nya. Maka saya ubah gain KI-nya. Sekarang 1,92. Itu ada berapa osilasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Saya ingin press lagi supaya tidak terlalu besar. Kalau misalnya gain integralnya dinaikkan, artinya osilasinya bisa turun, artinya overshoot-nya juga bisa di-repress. Naikkan sedikit gain integralnya. Gitu. Ya. Maksudnya itu, Bill. Untuk yang trial and error. Lalu 4 case ini adalah case untuk menunjukkan efek-efek dari saturation dan no saturation. Gitu, Bill? Ya, Pak. Oke. Sudah paham. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Di saya lagi mau azan, kita break azan dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi begitu tadi penjelasannya untuk pertanyaannya Bila ya. 4 case ini adalah untuk menunjukkan bahwa saturation function, makanya kesimpulannya di sini adalah saturation function ya. Saturation function itu melimitasi supply seperti di real system. Nah, sekarang selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ada case yang kelima dan keenam. Tadi kita lihat bahwa case 1, 2, dan 3, 1 sampai 4 itu menggunakan step. Ya, menggunakan fungsi step. 0 sampai set point itu dicapai pada detik ke-0 saat itu juga. Ya. Saya ingin 1000 saat itu juga 1000. Padahal, nah ini saya akan mereplikasi keadaan sebenarnya ya, real eksperimen. Pada real eksperimen itu tidak ada hal yang seperti itu ya.
Bahaya. Kenapa bahayanya? Kita cek ya nih dari yang step ya. Saya ambil satu case keempat. Kita lihat saat dia diberikan step function di sini 1000, tegangan langsung 200, arus langsung 300, torsi langsung hampir 400. Ya, kecepatan memang kita butuhnya cepat, ya kan. Jadi saya tidak akan melihat kecepatan ini karena ini adalah variabel yang kita inginkan. Tapi pada real system itu limitasi itu dibatasi pada yang kanan ini ya. Ada torsi, arus, dan tegangan. Untuk tegangan dan arus itu dibatasi oleh supply. Dibatasi oleh supply. Torsi itu dibatasi oleh si motornya sendiri. Karena kalian sudah tahu ada kurva power dan speed kan, constant speed and constant torque and constant power. Ya, constant torque and constant power. Jadi torsi ini tuh efeknya ada pada si motornya. Dan bayangkan juga kalau motor tiba-tiba mendapatkan arus 300 ampere. Ya walaupun kurang dari 1 detik, tapi itu terlalu ekstrim untuk tipe motor yang ini. Diberikan 300 ampere. Lilitannya kebakar. Ya kan? Bisa saja kan kebakar. Walaupun balik lagi, ini juga 300 ampere, supply mana yang bisa menyediakan 300 ampere kan ya? Nggak ada gitu. Bahkan di lab aja kan kalian tahu 30 ampere kan. Jadi limitasi itu pun ada ya di arus. Oke, makanya kita kan waktu minggu kemarin atau tadi ya, itu kita melihat ada cascade control kan, ada yang membatasi arus. Ya. Jadi semua itu tuh bisa ditarik ke simulasi loh keadaan sebenarnya itu. Kalian boleh mainan simulasi, monggo gitu selama ya saya beritahu pada kalian simulasi itu sebetulnya lebih susah. Kenapa? Karena terkadang kita itu lupa keadaan sebenarnya itu tidak ditaruh tuh di simulasi. Saat ditanya, semuanya ideal. Nggak ada sistem ideal. Gitu. Harus bisa melukiskan keadaan sebenarnya simulasi itu. Bukan sekedar nyoba jadi. Kecepatannya saya pengen 1000. Ya kalau kayak gitu nggak usah pakai controller juga semuanya bisa 1000. Iya kan? Kasih aja tegangan, open loop. Kenapa harus 1000? Kenapa nggak lebih tinggi lagi? Gitu. Pertanyaannya kan selalu kayak gitu. Jadi ini akan saya gambarkan ya di sini. Makanya di sini ada yang namanya rem input supaya si sistem itu tidak kaget. Ya, kayak kalian lagi jalan, tiba-tiba didorong, jangan jalan, kalian berhenti, tiba-tiba disuruh lari, tapi dengan cara didorong, itu kan step function kan? Kalian mau lari nih, tapi belum lari gitu. Kalian pengennya itu saya dari 0 sampai 10 km per jam langsung. Itu diapain ya? Didorong 10 km kan? Badan kalian gimana? Rusak. Ya kan? Jatuh kalian, bukannya lari itu jatuh jelongok. Ya. Tapi akan berbeda kalau misalnya kalian lari, kalian nggak butuh bantuan siapa-siapa. Larinya dari awal dulu pelan-pelan, dari 1 km, 2 km, sampai akhirnya 10 km. Itu rem. Kaget nggak? Enggak. Karena kalian energinya itu dari pelan sampai secukupnya. Itu terkontrol kan? Itu rem. Ya. Kita akan mencoba efeknya apa nih kalau misalnya motor, controller itu diberikan inputnya itu bukan input step, tapi input rem. Dan ini diaplikasikan pada industri. Industri jarang, ya industri besar, oke? Industri besar jarang ada yang menggunakan step function. Rusak semua itu motornya ya, mesinnya. Oke, jadi sekarang pakai, saya belum tambahan penjelasannya adalah rem inputnya dari 0 sampai 1000 dicapai dalam 0,5 detik. Oke, dalam 0,5 detik. Habis itu baru dia stabil. Ya, kalian bisa setting macam-macam sebetulnya. Ya, monggo. Saya di sini batasannya 0 sampai 0,5. Ya.
Lalu di sini saya tidak ini tanpa saturation ya, yang ini ya. Sorry, ini belum saya ubah nih. Ini belum saya ubah. Ini no saturation ya. No saturation. Lalu KPI-nya masih sama, trial and error, hanya ditambahkan rem. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi saturation function-nya infinite ya, tidak ada batasan. Lalu langsung berbeban. Ya, karena tanpa bebannya sebelum 5 detik. Ya, jadi saya sederhanakan sekarang case-nya hanya 2. Oke, nah ini tanpa beban. Kita lihat nih, kalau menggunakan rem, kita lihat tegangannya lebih enak. Ya, tegangannya lebih enak naik turunnya. Walaupun ini tidak smooth ya, ini osilasi ini kurang bagus. Tapi yang ingin saya lihatkan, yang ingin saya perlihatkan pada kalian, dia tidak abrupt lagi ke 200. Ya, tidak langsung maksimum, tapi pelan-pelan. Motor diputar pelan-pelan kan enak. Lebih awet, tidak panas. Kita lihat arusnya. Tidak lagi lebih dari berapa ini? Tidak menyentuh 300 ampere. Ya kan? Sekarang lebih rendah. Nah, kita lihat pelan-pelan. Torsinya juga seperti itu. Ya. Jadi lebih enak di apa kalau kita bayangkan ya, si motor ini performanya gerakannya lebih enak dan dia lebih awet. Kenapa? Ya itu arusnya lebih rendah ya. Dengan overshoot-nya 2,2% saja. Rise time-nya 0,392, settling-nya pun malah jadi lebih cepat 1,136. Ya kan dengan gain yang sama loh. Ya, lalu case yang selanjutnya menggunakan saturation. Ternyata sama. Karena apa? Dia sudah rem. Ya, kita lihat ya comparison-nya. Ini sama case 5 dan case 6 karakteristiknya ya. Walaupun apa namanya wave-nya, signal-nya mungkin berbeda. Jadi ada peningkatan nih dari case 1 sampai case 4 ya. Di sini saya ambil yang case 2 dan case 4. Itu jadi dari dibandingkan dengan case 5 dan case 6 ada peningkatan apa? Overshoot. Kita tidak usah mengubah si gain-nya kan. Dengan menambahkan fungsi rem maka langsung turun. Jadi ini kan lebih enak ya controllernya itu. Errornya juga, apa namanya, supply-nya terjaga, motornya terjaga, overshoot-nya 2,2. Di bawah 10% langsung. Kan luar biasa. Rise time-nya, memang rise time-nya jadi lambat. Kenapa? Ya karena kan sudah saya set. Tadi 0 sampai 0,5 itu adalah fungsi inputnya, ya, fungsi inputnya. Jadi ya pasti dia akan lebih lambat rise time. Tapi kita lihat settlingnya lebih cepat, ya. Jadi rem input itu memang biasanya digunakan di real eksperimen. Kenapa? Ya untuk suppress the abrupt transient, ya. Transientnya yang sangat tinggi itu harus dihindari dengan cara apa? Ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Oke, yang trial and error kedua, bagaimana? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya buka pertanyaan. Tidak ada? Baik, ya saya lanjutkan.
Nah, sekarang gain tuningnya trial and error yang sudah disediakan pada MATLAB Simulink, yaitu PI Tuner, ya, dengan menggunakan PI Tuner yang disediakan kan, kemarin sudah kita gunakan di minggu lalu. Case-nya ada dua juga dengan menggunakan no saturation dan saturation function. Inputnya sekarang saya langsung gunakan rem, karena sudah kita buktikan bahwa tadi ya yang di case ini saturation memperbaiki respon, ya kan, lalu yang di rem memperbaiki respon juga. Maka semua yang bisa memperbaiki sistem akan saya adopsi untuk simulasi berikutnya. Ya, sekarang rem input masih sama 0 sampai 0,5 untuk mencapai set point. Lalu ini adalah parameter-parameternya. Sehingga di sini KIP-nya langsung ketemu ya, karena saya menggunakan PI Tuner. Oke, KIP-nya 8,832 dan KI-nya 10. Ini besar sekali ya KI-nya dan KIP-nya. Ya, bagaimanakah respon sistem menjadi seperti ini? Lebih banyak osilasinya, kalian lihat. Sumber voltage juga banyak osilasinya, gitu, sampai lebih dari 300. Padahal, oh ini belum dibatasi ya, belum dibatasi. Oke. Jadi lebih dari 200, lalu arus berosilasi, torsi juga berosilasi. Kita lihat. Pada detik kelima dia dimasukkan beban, ya kan? Osilasinya lumayan. Kita lihat responnya seperti ini. Diukur parameternya, overshoot-nya itu 2,2. Rise time-nya 0,4, settling-nya lebih cepat daripada yang tadi, trial and error ya. Trial and error. Nih, settling time-nya lebih cepat, rise time-nya lebih lambat. Ya kan? Jadi seperti ini. Undershoot-nya lebih rendah nih. Ya, hanya 0,6%. Ya, undershoot pada saat beban dimasukkan. Oke. Sekarang case kedua untuk PI Tuner method. Ya, saturation function dimasukkan, maka responnya menjadi seperti ini. Kita lihat langsung terbatas nih supply-nya. Ya, hanya sampai 200. Oke, sampai 200, lalu dia juga masuk. Ini adalah parameternya diukur. Supaya lebih jelas, kita cek comparison-nya. Antara case 5, 6 yang tadi ya, yang apa namanya trial and error konvensional dan trial and error PI Tuner. Oke. 7 dan 8 ini PI Tuner. Kita lihat ada perbaikan pada case 8. Pada sisi overshoot turun 0,2% dan rise time-nya meningkat jadi 0,397 dari case 7 ya, case 7. Settling-nya lebih cepat. Oke, settling-nya lebih cepat. Oke, lalu undershoot-nya lebih rendah. Artinya apa? Sistem ini lebih robust. Ya, robust. Robust di area apa? Di disturbance low torque-nya. Saat diberikan gangguan, dia langsung, nih undershoot-nya aja 2% itu kan sudah rendah ya, sudah bagus sebetulnya. Tapi dengan perbaikan gain, makin bagus lagi, 0,6% saja. Gitu. Ya. Jadi, di sini kesimpulannya apa? PI Tuner itu bisa memberikan respon yang baik, ya, respon transien yang baik. Tapi kita lihat, di sini nih, gain I-nya, saya nggak tahu apakah di DSK sudah pernah disinggung, apa namanya efek dari integral dan derivatif. Ya, efek dari integral dan derivatif itu terhadap controller. Di sini KP dan KI besar sekali ya. KP dan KI besar nih, 8 dan 10. Jangan kira 8 itu kecil. Oke, pada real system, 1 itu sudah besar. Ya, gain 1 itu sudah besar. Kenapa? Karena 1 dikalikan dengan inputnya. Ya kan? Error inputnya dan outputnya nanti juga akan 1. Gitu. Kalau misalnya kita punya 200 volt, dengan gain 1, artinya 200. Tapi kalau misalnya kita gainnya 2, artinya kan 2 kali lipat. Ya. Jadi besar sekali loh, gain angka 1 itu besar. Angka 2 itu besar banget. Apalagi 8.
dan 10. Oh, ini besar sekali ya. Besar sekali ini. Jadi, apa kekurangannya? Untuk efek integral itu dia akan menghabiskan memori pada controller, ya. Karena kan dia perhitungan, dia kan menggunakan sampling time, integral dia. Integral itu kan kalau pada real system, pada matematika biasa ya, integral itu kan apa namanya? Penjumlahannya. Dia kan luas area kan? Ya, kalian kalkulus dan mateknya kan masih ingat ya. Integral itu kan dia penjumlahan dari titik 0 detik, errornya berapa gitu ya, sampai detik ke 10 misalnya, karena di sini simulasinya 10 detik. Maka error dari 0 sampai 10 ini terus dijumlahkan. Itu baru 10 detik. Bagaimana kalau ini adalah real application pada industri yang alat itu berjalan terus-terusan, nggak pakai berhenti sih, klik 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 gitu, nol nol, enggak ya, terus jalan gitu. Artinya error ini kan, perhitungan errornya akan luas sekali ya, karena kan harus disimpan, ya kan, memorinya banyak ini ngambilnya. Maka artinya apa? Ya akan mengalami saturasi nanti kontrolernya, hang. Contohnya apa? Kayak MATLAB kalian yang sedang kalian, kalau kalian dapat tugas dari saya jalanin MATLAB terus tiba-tiba hang. Karena apa? Yaitu karena memorinya habis. Karena MATLAB itu berdasarkan perhitungan-perhitungan dan disimpan di memori. Jadi integralnya itu terlalu tinggi tidak baik. Kalau pada sistem kontrol ada caranya untuk menghilangkan efek penumpukan memori ini gitu ya, over capacity memorinya. Namanya adalah anti-windup, ya, anti-windup method. Jadi kalian ini kalau mau merancang, ini bisa menjadi salah satu tugas TK juga ya, untuk kelas K1. Sangat menarik nih efeknya apa gitu dari anti-windup control. Simple logikanya untuk menghilangkan memori dari integral, ya, efek integral gain. Saya nggak tahu apakah di DSK diajarin nggak efek dari integral gain. Enggak ya? Nggak ada yang jawab. Oke, ada pertanyaan silakan. Monggo. Pak, saya mau nanya, ini kan overshoot, rise time, dan lain-lain, itu diambil dari grafik yang mana, Pak ya? Kecepatan. Karena kan saya kontrol kecepatan. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo, ada lagi silakan. Belum ada? Oke, ya nanti digabung aja ya, digabung. Oke, sekarang adalah metode selanjutnya. Nah, kali ini menggunakan metode matematis dengan metode Ziegler-Nichols. Khususnya saya akan mengambil Ziegler-Nichols metode kedua. Ya, karena Ziegler-Nichols metode pertama ada juga kan ya. Biasanya untuk orde 1. Karena menggunakan inclining line. Inclining line. Sekarang saya menggunakan metode kedua yang menggunakan metode ini harus mendapatkan critical response dulu. Ya, ini sangat sulit. Ini sangat sulit nih mendapatkan respon seperti ini. Caranya bagaimana? Dengan mengubah-ubah gain P-nya ya. Mengubah-ubah gain P-nya saja, I-nya nggak pakai. Jadi cuma
proporsionalnya saja dinaikkan, diturunkan sampai akhirnya sistem itu berosilasi terus gitu ya, critical oscillation namanya. Oke, di sini saya menganggap ini belum critical, oke, karena dia turun ini sebenarnya kan kalian bisa lihat ya. Ini turun. Belum critical. Critical itu dianggap sama semuanya lah, tipis gitu. Misalkan ini 1693 ya hampir semuanya 1693. Itu baru critical. Lalu diukur berapakah amplitudo amplitudo kritikalnya. Ya, di sini amplitudo kritikalnya adalah 1693 nih di sini. Ya, saya ambil di sini. Oke, lalu TU adalah amplitudo kritikal antar osilasi. Di sini sampai di sini saya ukur ternyata 0,6. Ya. Maka dengan menggunakan tabel ini, saya kan menggunakan controller PI. Maka saya menggunakan yang baris kedua ini ya, di mana saya akan mengambil KP dan TI-nya. Nah, KP dan TI-nya. Saya tidak menggunakan KI. Oke, saya menggunakan TI. Untuk mencari KI itu kan KP per TI. Nah, jadi tinggal nanti hasil KP-nya berapa dibagi dengan hasil TI. Nah, maka di sini saya langsung dapat KP-nya 0,27. Yang saya masukkan nih 0,45 kali 1693. Ya, hasilnya segini. Lalu KI-nya. KI-nya adalah KP 0,27 dibagi TU-nya kan 0,6 dibagi 1,2. Sudah langsung dibagi lagi. Oke, dapatlah KI-nya 0,54. Sehingga saya masukkan ke controllernya. Oh, KP-nya 0,27 dan KI-nya 0,54 tanpa saturasi. Nah, bagaimana responnya? Seperti ini. Kita lihat. Ya, responnya itu ternyata lebih lambat lagi tuh. Rise time-nya 0,8. Settling-nya 5,22. Ya, undershoot-nya 3. Walaupun sebenarnya ini bisa mencapai set point-nya ya, 1000. Oke. Di sini arusnya lebih rendah sih. Torsinya mengikuti arus. Tegangannya juga gradually increase, yang bagus. Sampai akhirnya stabil. Nah, ini adalah yang no saturation. Lalu yang menggunakan saturation sama, ya hasilnya sama persis, sama ya. Maka saat saya compare case 7, case 8 itu trial and error PI, ya. Lalu case 9, case 10 Ziegler and Nichols. Di sini saya berikan merah. Kenapa? Karena ternyata Ziegler and Nichols itu tidak selalu memberikan respon yang baik, ya. Tidak selalu. Tapi ini juga terpengaruh oleh metode saya. Saya hanya mencontohkan cara perhitungannya ya. Tapi tidak akurat loh yang saya lakukan. Karena tadi belum kritikal. Oke. Saya menggunakan metode Ziegler and Nichols-nya belum baik karena belum critical oscillation. Ya. Jadi ini penting sekali ya, ini penting sekali saya sampaikan. Saya pun sulit mendapatkannya karena Ziegler and Nichols yang metode 2 harus kayak gitu, itu fix. Ya, metodenya harus yang kedua ya, harus ada oscillation. Kenapa nggak pakai metode 1? Coba bayangkan, kalian coba aja kalau yang menggunakan metode 1. Di mana inclining line-nya? Lalu ini fast response system 0,1 0 sampai 1 saja udah segini. Lalu inclining-nya di mana? Cara mengukurnya gimana? Kalau tidak bisa kalian zoom. Ya. Gitu. Oke. Jadi itulah comparison-nya ya. Ini ya efek-efek yang biasanya kita harus perhatikan saat kita mensimulasikan sesuatu, lalu saat mengasumsikan keadaan sebenarnya dimasukkan ke dalam simulasi, itu pasti harus seperti itu. Harus ada keterangan-keterangannya.
Nah, dan saya menjelaskan pelengkap lah mungkin ya untuk kalian yang mau nanti tugas akhir di area kontrol, ya, tidak harus motor kontrol ya, di area kontrol ya, ataupun power ya. Saya tahu banyak yang simulasi nanti power gitu. Well, you have to consider the real experiment. Oke, harus seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, silakan. Sebelum saya tunjukkan beberapa simulasi. Monggo. Pak, mau tanya, Boleh? kan yang di simulasi Bapak tadi kan yang pakai sinyal rem itu dia pakai sinyal generator ya Pak? Betul. Kenapa nggak bisa pakai yang blok rem biasa aja Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ini ada tangtung-tangtung punyanya dia ya. Oke. Oke, kenapa nggak bisa pakai blok rem? Oke, sebentar. Ini saya sekalian apa namanya mensimulasikan di depan kalian ya. Kenapa sih nggak bisa? Sebenarnya bisa, bukan pertanyaan, bukan nggak bisa ya. Sebenarnya bisa, tapi lebih ribet. Sebentar, saya cari dulu ya. Oke, langsung saya. Oke, sebentar. Mana nih? Nih, Oke, sudah terlihat ya? Oke. Sekarang saya ambil ini dulu. Ya. Lalu yang satu adalah rem. Nah, blok rem. Apa nggak bisa?
RAM. Ini supaya bisa tahu nih bedanya apa. Oke, jadi sinyal yang pertama sinyal dari signal generator. Oke, lalu RAM-nya kita set slope 1. Oke, kita anggap aja 1. Initial outputnya berapa? Coba kita lihat dulu aja kayak gini ya. Kita lihat kayak gini. RAM. Oke, start. Oke. Nah, nih kita lihat deh ya. Oke. Saat saya menggunakan signal generator, ini kan saya gambar sendiri ya kalau signal generator itu. Pokoknya RAM-nya seperti ini. Nah, kalian belajar sistem linear kan ya? Penjumlahan gain, penjumlahan sinyal. RAM itu kan terus-terusan ke atas ya. Iya kan? Nggak ada tiba-tiba RAM di situ kayak gini tuh nggak ada. Itu hasil dari penjumlahan gain. Gain lagi. Penjumlahan input, penjumlahan sinyal. Sekarang coba kita ubah nih RAM-nya menjadi slope-nya 1, 0,1. Oke. Ini apa? Oh, malah kecil. Oh. Berapa? Slope-nya 10 sampai 10 sana. Apa gini? Ini berapa? 10.000 ya? Dia itu terus-terusan naik. Tuh kan? Ya, dia. Kenapa tidak bisa rem langsung? Karena dia harus dijumlahkan lagi. Ya, dengan fungsi yang lain. Supaya bisa mendapatkan seperti ini ya. Fungsi yang seperti saya ini. Gitu. Karena saya tinggal gambar di sini aja. Nih, saya tinggal gambar ini. Kalau misalnya saya ingin sinyalnya berubah-ubah gitu ya, misalkan yang ini dari sini 1000 terus turun gitu, misalkan jadi 500 bisa tuh kayak gini bentuknya ya. Mau tambahin lagi titik gitu. Ini saya lupa di sini kalau nggak salah. Oh, ini sinyal sambil. Ada caranya cuma saya lupa ini. Nanti saya cari dulu. Ada menambahkan titik ya ada. Nah, jadi sebenarnya lebih gampang pakai signal builder, signal generator. Kalau pakai RAM ya jadinya nih kayak gini. Ini yang biru nih. Ya, ini nggak tahu ini nilainya berapa. Wow, 10 pangkat 4. Ya, karena 10.000 kan? Ya kan ini kan 10.000 tadi ya. Sampai ke titik ini detik ke 10. Ya. Kalau ini kalian bikin 1000 juga sampai 10 detiknya baru 1000. Ya. Terus gitu. Sampai 1000. Oke. Itu dia kenapa nggak bisa pakai rem. Bisa, tapi kalian harus menjumlahkan. Ya. Baik, Pak. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Monggo. Ininya berubah ya. Oke. Ya. Oke, nah sekarang kalau nggak ada yang tanya nggak apa-apa. Saya sekarang akan mensimulasikan salah satu metode yang belum saya sampaikan di slide, tapi saya tunjukkan dulu. Ya, saya tunjukkan dulu yaitu menggunakan metode genetic algorithm. Ya, menggunakan genetic algorithm supaya kalian bisa lihat bagaimana mudahnya suatu metode optimasi yang biasanya digunakan untuk mencari nilai minimum
Ya, kali ini akan saya gunakan untuk tuning. Ya, bukan untuk mencari nilai minimumnya, yang utama bukan itu. Ya, tapi yang namanya teknik optimasi itu memiliki objective function atau weighting function atau fitness function, terserah kalian nyebutnya apa. Yang penting fungsi untuk diminimumkan. Ya, nilainya. Nah, di sini saya akan menggunakan GA untuk meminimumkan nilai error total yang ada pada kecepatan. Ya, sini saya ini terlihat nggak sih? Semuanya di kalian? New share. Oh, video supaya lancar sama. Oke. Oke, nah sekarang saya punya blok diagram seperti ini. Ya, mirip-mirip kayak yang tadi. Hanya PI-nya saya bikin sendiri di sini ya. Tidak ada tunernya, ya, tidak ada PI tunernya. Ini saya membuat masking sendiri. Oke, membuat blok sendiri. Sehingga nanti ini bisa otomatis berubah-ubah sesuai dengan GA-nya. Oke, nah, kita ingin tuning gain itu kan kalian sudah lihat ternyata susah ya men-tune gain itu, apalagi manual, trial and error. Coba satu-satu buka bloknya, masukin angkanya, running. Habis itu cek, wah, ditulis lagi responnya, wah itu masif sekali pekerjaan seperti itu. Trial and error masif. Ziegler and Nichols belum tentu bisa memberikan respon yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dengan menggunakan GA, saya masukkan semua kriteria desain saya pada GA, lalu nanti komputerlah yang akan mencari, ya komputer yang akan mengerjakan simulasinya, saya tinggal duduk manis. Ya, tapi di sini saya hanya mencontohkan saja ya, saya hanya mencontohkan saja dan supaya selesai semuanya nih, kalian bisa lihat sebenarnya GA itu manfaatnya apa sih? Atau bahkan nanti kalau ada yang lebih suka, saya nggak suka GA apa, saya suka PSO, well you do it ya, PSO monggo, mau ANN boleh, yang lain-lain juga boleh, terserah. Oke, udah. Terus nah di sini saya menggunakan codingan ya, saya tidak menggunakan apa namanya modul. Oke, MATLAB punya kok apps di sini, apa ya, optimization di sini ya, ada optimization tools. Jadi ya silakan kalian kalau mau menggunakan tools ini juga bisa, tapi karena saya tidak pernah menggunakan maka saya tidak akan menggunakan tentang ini ya. Silakan Anda cari sendiri semuanya. Di sini ada help-nya juga semuanya. Saya menggunakan codingan. Di codingan ini saya akan kombinasikan dengan Simulink. Jadi nanti saat codingan jalan, Simulink pun akan ikutan jalan. Nah, kalau GA, kalian kan sudah belajar sedikit ya tentang GA. Di sini ada population, generation, dan lain-lain. Saya sudah setting. Populasinya 20, generasinya 10. Lalu sampling time perhitungannya adalah 1 milisecond. Lalu initiation-nya, selection, dan lain-lain. Ini monggo kalian nanti ya, selanjutnya lah saya terangkan. Sekarang hanya pengenalan saja dulu. Lalu tadi saya bilang bahwa GA ataupun semua metode optimasi itu butuh yang namanya fitness function. Maka di sini saya set semua fitness function. Saya ingin setting gain P dan gain I-nya. Maka saya di sini akan memanggil Simulink-nya. Ya, munculkan Simulink-nya, baru simulasikan. Semua terus dihitung sampai akhirnya saya menghitung inilah weighting function saya. ITAE. Integral time absolute error. Apa itu? Wah, itu metode perhitungan. Oh, oke, monggo kalian. Mateknya mungkin ya, matek atau DSK-nya di revisit kembali. Oke, jadi saya menggunakan constraint design di sini. Saya ingin overshoot-nya kurang dari 10%. Maka kalau misalnya overshoot-nya lebih dari 10%, errornya besar. Jangan diambil. Ya kan? Karena optimasi itu mengambil yang kecil. Lalu settling time-nya saya kurang dari 3,5 detik.
maka kalau lebih dari 3,5 errornya besar. Oke, positiveness-nya adalah IDA. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan. Lalu bagaimanakah jalannya nih ya? Apa keuntungannya nih? Tapi ini saya tidak sampai hasil akhir ya, sampai detail. Ini loh hasilnya, tidak. Tapi saya akan menunjukkan betapa enaknya kalau misalnya kalian menggunakan metode komputasi otomatis kayak gini. Ya. Kita lihat sekarang sudah selesai semua, sistemnya sudah dibuka oleh saya di sini. Lalu ini saya perlihatkan respon yang saya analisis ya, yaitu kecepatan. Ya. Nah, setelah itu saya run coding GA-nya. Nah, apa yang akan terjadi? Mana ini? Oke. 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 Nah, ini sudah jalan sendiri ya. Sudah jalan sendiri. Buktinya apa? Tuh, lihat. Kelihatan nggak? Saya nggak ngapa-ngapain ini. Simulasi berjalan sendiri. Oke, saya setting populasinya 20, generationnya 10, artinya generation itu iterasi ya. Setiap iterasi ada 20 kali simulasi. Jadi ada 200 simulasi langsung dijalankan oleh GA. Ya. Dan di sini kita lihat nih, kalian bisa lihat langsung ya live nih. Di sini ada karakteristiknya ya, nyala terus tuh, berubah-ubah ya. Dicari tuh overshoot-nya yang kurang dari 10%, tapi sampai sekarang belum muncul. Berarti belum ketemu. Tuh tadi ada 5, ya kan? Maka dia akan disimpan terus, disimpan sampai akhirnya nanti dimunculkan hasil yang paling bagus. Nah, yang errornya sedikit. Gitu. Ini bisa kalian lihat. Jalan. Masih tetap belum selesai. Oke. Setelah 200 kali simulasi, maka dia akan berhenti otomatis. Kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Itu gain-nya berubah-ubah ya. Sistemnya nggak berubah-ubah. Sistem plan-nya, plan-nya tidak berubah-ubah. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Tandanya selesai apa? Nih, optimization terminated, maximum number of generation exceeded. Ya, karena saya cuma setting 10. Dan dia tidak ada hasilnya, hasilnya optimal gitu. Enggak. Dia hanya mati karena iterasinya sudah selesai. Oke. Lalu, manakah gain-nya? Manakah hasil gain-nya? Hasil gain-nya di sini saya menggunakan perintah tuliskan hasil optimasi, hasil tuning gain itu pada file ini. Ya. Filenya namanya ini. Oke. Dengan mengambil yang paling bagus, best gain. Nah, di situ saya buka ini filenya nih. Ya, filenya ini. Tinggal dibuka, maka di situ nanti akan muncul gainnya berapa. Nah, ini gainnya. 0,27 dan 0,55. Oh, mirip sama Ziegler-Nichols ya. Mirip ya. 0,27 tadi kan ya, Ziegler-Nichols. Kalau kalian lupa, saya buka lagi nih. Mana Ziegler-Nichols? Ya kan, 0,27 dan 0,54. Ya kan, mirip dekat nih, 0,27 sama 0,55. Kita buktikan ya bagaimanakah respon sebenarnya dari gain ini. Balik lagi saya ingatkan, ini bukan gain terakhir ya dari tuning GA. Tuning GA saya hanya ingin mencontohkan prosesnya saja. Ya, mencontohkan, memperlihatkan bagaimana mudahnya simulasi. Oke, saya masukkan 0,2701 lalu ini integral dulu ya, sorry.
Integralnya 0,5548 atau sama 0,2701. Oke, apply, sudah. Lalu kita lihat responnya seperti apa. Ini responnya ya. Responnya ini. Kita hitung berapakah karakternya ya. Saya sudah membuat codingnya. Oke. Nah, saya salah. Oke, ternyata cuma 2 kolom ya. 2. Ternyata rise time-nya 0,14. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa tadi case-case yang tadi, kita lihat ya. Case terakhir mana case terakhir? Nah, ini. Rise time 0,1428. Wah, lebih cepat ya. Dari semua nih. Dari case 7 sampai case 10. Lebih cepat. Bahkan dari trial and error kayaknya. Coba kita lihat trial and error yang awal-awal ya. Oh enggak, lebih cepat trial and error yang awal, 0,136 ya. Ini 0,14. Settling time-nya 1,7 masih lebih lambat. Overshoot-nya tapi kita lihat. Overshoot-nya 9. Sesuaikan tadi dengan apa yang saya constrain-kan kan, karena saya hanya set yang saya batasi, desainnya adalah overshoot harus di bawah 10%. Di sini 9,8%. Lalu settling time di bawah 3,5, di sini 1,7. Sudah memenuhi. Maka bisa dibilang gain ini walaupun tidak maksimum ya, sudah oke untuk desain. Saya nggak usah ngapa-ngapain. Dalam artian, nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah nyata. Saya tinggal satu klik, sudah selesai. Pertanyaan, besok saya jelaskan lebih detail. Monggo. Silakan. Pak, untuk kelemahannya apakah ada, Pak? Penggunaan dari kontrol ini, Pak. Menggunakan GA, Pak. Menggunakan GA, kelemahannya apa? Oke, kelemahan dari optimasi. Gini, metode optimasi, GA itu kan salah satu metode optimasi. Metode optimasi itu kan ada banyak. Ada particle swarm optimization, ada genetic algorithm, ada N colony algorithm, ada kalau kalian ikut kuliahnya Pak Abdillah tuh sin cosine algorithm, ya kan? Ada apa lagi? B koloni, bukan nggak hanya M ya, tapi B koloni lebah. Koloni lebah juga ada. Nah, setiap metode optimasi, semua metode optimasi tujuannya adalah untuk mencari nilai minimum. Sekali lagi ya, untuk mencari nilai minimum dari suatu weighting function. Atau kalian, saya nggak tahu waktu pas belajar optimasi kalian disebutnya apa? Fitness function. Ya, suatu fungsi lah ya pokoknya ya. Fungsi yang untuk meminimalkan nilai. Untuk GA sendiri sebenarnya hampir sama dengan banyak metode optimasi. Jika digunakan untuk tuning gain. Apa kelemahannya? Belum tentu hasil optimalnya, ya hasil terakhirnya itu bisa memenuhi gain desain kalian, belum tentu bisa memenuhi desain kalian. Kenapa? Karena untuk GA itu ada yang namanya reproduksi, kan genetik kan ya. Kalian belajar biologi ya. Kenapa sih namanya GA? Karena dia mereplikasi fenomena genetik pada biologi. Pada biologi ada yang namanya DNA. DNA itu membawa sifat-sifat dari induknya. Induknya itu apa ya? Ketentuan pertama lah gitu. Initial condition-nya itu berapa? Saat pertama kali simulasi dijalankan misalnya ya. Nah, kalian menentukan gain-nya itu apa? Jadi sebenarnya ini tuh metode trial and error yang sistematis. Ya, trial and error sistematis. Trial and error aja belum tentu bagus kan?
Gitu. Tapi ini sistematis. Kenapa? Karena saya masukkan GA itu bisa memasukkan constraint. Constraint-nya apa? Di sini overshoot-nya saya masukkan. Sistem pokoknya harusnya 10%. Di bawah, ya, di bawah 10%. Settling time di bawah 3,5%. Nilainya minimum. Gitu. Hasilnya belum tentu bisa memenuhi ini. Ini kebetulan alhamdulillah saya bisa mencontohkan yang pas gitu. Kemarin saya bikin coding ini dan tahun lalu saya bikin coding ini, saat saya menunjukkan itu enggak ya, hasilnya enggak pas. Hasilnya enggak pas. Tidak sesuai dengan desain saya. Bisa terjadi seperti itu. Lalu apa yang harus desainer lakukan kalau misalnya hasilnya masih belum sesuai? Ya tinggal dijalanin lagi aja codingnya. Ulangi lagi tuh GA-nya. Nggak usah hitung lagi kan. Tinggal duduk manis lagi, ya kan? Itu salah satunya kekurangannya siapa Bayu ya, era Bayu. Lalu yang kedua kekurangannya. Kekurangannya itu kalau kalian tidak bisa merumuskan batasan-batasan. Nah, ini artinya apa? Tadi yang saya bilang desain, saya punya desain. Overshoot-nya ingin 10%, di bawah 10%. Tapi saya tidak bisa menerapkan itu pada codingan saya atau misalnya ya pada algoritmanya ya, yang nggak jadi. Pasti hasilnya akan salah terus, tambah salah. Sudah benar saja belum tentu optimal, apalagi kalau enggak. Ya, karena gini, kekurangannya pada PI tuning ya, P atau I, kombinasinya itu non-linear. Sekali lagi ya, controller itu sifatnya non-linear. Kalau kalian anggap seperti ini, misal, gain, semakin tinggi gain, overshoot-nya semakin tinggi. Belum tentu. Belum tentu loh. Jangan-jangan gain 0,01 itu overshoot-nya lebih tinggi daripada 1. Mau P ataupun I. Karena sifatnya yang non-linear. Makanya, kalau ada mahasiswa yang mau menggunakan metode optimalisasi untuk tuning gain, atau apapun ya, sistem apapun yang dia non-linear, jangan berbicara tentang optimasi. Ya, karena dia pasti tidak optimal sebetulnya. Optimalnya harus ada kriterianya lagi, Bayu. Ya. Disebut optimal itu sistem seperti apa? Ya, bukan performa robust ya, bukan. Tapi optimalisasi itu punya kriteria-kriteria sendiri. Oke. Errornya sangat rendah. Serendah apa? Nah, itu ada kriterianya. Saya yakin kalian sudah belajar di teknik optimasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya dulu untuk sementara, Era Bayu, ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Yang lain? Monggo. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo, Mas Ali. Jika tadi kan untuk metode optimasi itu kan berarti setiap running itu bisa berbeda-beda, Pak ya? Betul. Setiap running hasilnya beda, nggak mungkin sama. Nah, terus bagaimana kalau kasusnya misalnya saya membuat untuk dalam kasus ini membuat laporan tentang pengendalian mesin listrik itu, Pak. Jadi apakah misalnya saya menggunakan metode tadi algoritma genetika, itu nanti bagaimana saya membuat laporan itu, Pak, jika saya tidak bisa running ulang apa yang saya anggap itu udah optimal, yang sebelumnya saya running, udah optimal nih, Pak. Habis itu saya misalnya saya diuji, misalnya misalnya waktu TA, anggap aja situ, Pak. Itu nanti cara membuat pertanggungjawabannya itu bagaimana, Pak ya? Tanggung jawabannya, tentunya kamu memang harus bisa menjawab itu ya. Iya, maksudnya itu apakah itu harus. Apakah itu bisa digunakan? Kan tadi kan kita tahu bahwa itu setiap running kita nggak bisa
replikasi yang sama. Iya, nggak bisa. Nah, iya Pak, itu maksudnya seperti itu Pak. Itu bagaimana caranya? Iya. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk mengatasi hal tersebut untuk Kiat-kiat khusus? dimasukkan ke dalam report, Pak? Kalau report, wah, jangan ngomongin report. Saya nggak mau ngomongin report, tapi saya akan mengambil theoretical approach-nya ya. Saya akan coba menjelaskan lewat teori optimasi. Tadi saya katakan, optimasi itu untuk mencari apa? Nilai minimum. Betul nggak, Kali? Iya, Pak. Nah, nggak usah di mute ya, supaya kamu bisa jawab dan kamu nyambung nih struktur pemikirannya. Oke? Saat kita mencari nilai minimum dari suatu fungsi kan ya, dari suatu fungsi. Fungsinya apa? Fungsi fitness itu tadi ya, fitness function, weighting function, atau apapun itulah. Nah, saya kasih contoh. Fungsi sinus. Ada berapa nilai optimal? Nilai Fungsi sinus. Ada berapa titik optimal? Optimal gimana, Pak? Ya, tadi Terendahnya kan, atau maksimum? Loh, tadi makanya saya nanya, optimasi itu tujuannya apa? Untuk meminimumkan nilai fungsi kan? Benar kan? Iya, Pak. Untuk Iya, Pak. mencari Iya, nilai Pak. paling minimum dari suatu Iya, fungsi. Pak. Nah, sekarang nilai minimum dari fungsi sinus itu berapa? Banyak sih, Pak. Banyak. Kalau dilihat kan Oke, banyak. karena Banyaknya berapa? Makanya sebutin. Sinus gimana, biasa Pak? lah, sinus theta aja lah, sinus theta ya, sinus theta. Sinus, Pak ya. Bentar, Pak. Ah, Di setiap 3/4 periodenya, Pak. 3/4. Hah? Kok 3/4? Kalau satu periode kan di titik 0 lagi, Pak. Hah? Kalau saya kan mencari titik minimumnya, Pak. Berarti kan di Ah. 3/4 periodenya. Oke, kamu definisinya gitu. Kalau radiannya berapa? Ya. Radiannya berarti Setiap berapa radian? 270, Pak. 270 derajat berarti 2 pi setengah pi, Pak. 3/4 pi mungkin. Nggak sih? 2 pi Setiap dibagi pi kan, setiap 0 kan. 0. Sin 0 itu berapa? sin 0, Pak. Sin pi berapa? Sin pi 0 juga, Pak. Kalau sin 2 pi? Sin pi 0 juga, sin 2 pi juga 0, Pak. 0. Nah iya. Kan paling rendah itu kan? Enggak, -1, Pak ya? Yang terendah. -1. Oke. 2/3. 2/3 pi ya? 3/2 pi, sorry. 3/2. 3/2 pi ya? kali 2 pi. Iya, Pak. Oke. Nah, itu kan nilai minimumnya ya. Ada berapa? Titik minimumnya ada berapa? Tak hingga, Pak, mungkin. Bener-bener ya. Jawab aja, nggak apa-apa ya. Tak hingga kan? Iya. Kamu bisa Iya. mereplikasi itu? Sekarang pertanyaannya gampang ya. Pertanyaannya gampang nih. Misalkan kamu memiliki fungsi itu, lalu sebentar ini apa? Oh, udah. Oke. Lalu kamu mendapat misalnya di periode pertama minimumnya ya, di periode pertama. Lalu kamu running lagi, ternyata dapatnya periode kedua. Salah nggak kira-kira? Enggak juga sih, Pak. Enggak, Karena sama nilainya. Nilainya sama, kebetulan sama kan gitu ya? Iya. Kebetulan sama karena fungsinya sinus gitu. Sekarang kalau fungsinya sinus kompleks, ada sinus, kosinus sampai akhirnya udah nggak jelas. Mungkin jadi cuma 1 itu nilai minimumnya. Ya. Jadi cuma 1. Iya, maka setiap kamu running GA pasti akan muncul angka itu. Itu juga benar. Nah, sekarang kayak PI, tadi saya bilang, PI itu adalah suatu sistem yang sangat non-linear. Ya, sangat non-linear. Tidak sama. Mungkin saja gain A dan gain B yang nilainya berbeda, respon bisa sama, Ali. Iya, Pak. Itu uniknya controller ya.
gain PI gain nih, dari PI saja seperti itu gitu. Bisa aja 2 gain itu punya respon yang sama. Bisa juga 3 gain, jangan-jangan ribuan gain responnya sama, itu mungkin. Sangat mungkin. Enggak, itu bukan mustahil. Jadi gimana cara membuktikannya? Yang membuktikannya adalah based on your theoretical approach. Kamu penguasaan penguasaan materinya bagaimana, pemahaman terhadap suatu fungsi bagaimana, suatu sistem gitu ya, pemahaman terhadap suatu sistem bagaimana, itu jadi jawabannya. Tidak salah loh, tidak mungkin, betul. Saya sangat setuju dengan kata-kata Ali gitu, karena saya pun disertasi saya lalu tesis saya menggunakan GA, setiap running beda hasilnya. Terus sama pikiran saya sama dengan pertanyaan ini ya. Ini gimana cara nanti kalau misalnya disuruh running lagi on-site gitu kan? Ya running aja, nggak apa-apa. Loh kok hasilnya beda? Nah disitulah pemahaman kita nanti yang diuji. Kamu ngerti nggak dengan sistemnya? Gitu. Tapi tidak salah. Gitu ya, Lia? Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, waktunya udah habis. Saya cukupkan saja ya materinya sampai sini. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan gambaran yang lebih baik lagi, khususnya dalam area praktikal ya. Praktikal, teoretikalnya kalian sudah dapat semua. Saya mengambil praktikalnya dan bisa kalian lakukan nanti untuk mendukung entah itu desain, ya DSP atau apapun. Ya, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.